Indonesia adalah negara berkembang yang masyarakatnya senang banget menggunakan motor. Bahkan saking senangnya naik motor, untuk menempuh jarak 50 meter aja, terkadang kebanyakan orang menggunakan motor. Namun kenapa bisa? Jawabannya sederhana. Ya, Indonesia menjadi negara paling malas untuk berjalan kaki. Bahkan rata-rata orang Indonesia hanya berjalan kaki sebanyak 3.000 langkah aja setiap harinya. Dengan adanya kebiasaan malas jalan kaki ini, tentu aja motor menjadi hal yang sangat krusial untuk dimiliki oleh setiap orang. Dan ya, penjualan motor di Indonesia bisa tembus jutaan unit per tahunnya. Dan ini adalah angka yang sangat besar untuk suatu pasar di negara berkembang. Namun walaupun angka ini sangat terlihat besar, bukan berarti pasar Indonesia adalah pasar yang sangat stabil. Karena kalau kita mau lihat faktanya, 80% penjualan motor di Indonesia terjadi melalui kredit. Ya, jika ada 1 juta unit terjual per tahunnya, berarti 800.000 unit dibeli secara kredit dan hanya 200.000 unit aja dibeli secara cash. Jika kondisinya tersebut, berarti pasar Indonesia cukup rentan terhadap ketidakstabilan. Kenapa? Ya karena ada faktor ketergantungan pada utang konsumen, dan hal ini menimbulkan satu faktor lainnya, yaitu sensitivitas terhadap ekonomi makro, yang mana pasar kredit sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dan untuk membuktikannya, kita bisa melihat data penjualan motor saat ini. Penjualan motor saat ini turun sebanyak beberapa persen secara keseluruhan, dan penyebab utamanya adalah ekonomi yang stagnan. Jadi ya, pasar dengan tingkat kredit yang tinggi ini tentu aja tidak stabil. Belum lagi dengan ekonomi yang stagnan seperti ini akan memunculkan efek domino, seperti kreditor macet. Dan jika ada fenomena kreditur macet, akan muncul fenomena lainnya, yaitu mata elang yang mengincar kreditur. Jika sudah mencapai fase ini, muncullah masalah baru, kreditor macet versus mata elang atau debt collector. Dan disinilah sisi gelap dari kredit motor. Bahkan saking gelapnya, banyak kejadian terkait kericuhan tentang debt collector dan kreditor macet. Dan dari masalah ini muncul beberapa tanggapan dari masyarakat. Ada yang menyalahkan mata elang, ada yang menyalahkan kreditor yang macet, dan lainnya. Tapi sebenarnya siapa yang salah? Oke, sebelum ke sana, kita lihat data pertumbuhan kredit motor dulu. Jadi diketahui pertumbuhan kredit kendaraan motor menurut OJK melalui perusahaan multi-finance atau leasing mencapai 86,83 triliun per Juli 2025. Ini adalah angka kredit motor baru, sedangkan untuk angka kredit motor bekas ada di 24,63 triliun rupiah per Juli 2025. Ya, ini adalah angka yang sangat besar. Menariknya, kredit sebenarnya bukan suatu hal yang salah secara ekonomi, karena kredit bisa membuat suatu ekonomi berjalan tanpa harus ada beban yang terlalu besar di awal. Namun masalahnya adalah kredit di Indonesia semuanya penuh dengan jebakan. Dan jebakan ini bisa kita lihat secara terang-terangan dengan adanya DP murah. Bahkan dengan adanya fenomenal ini, Bank Indonesia sudah mengingatkan, jika DP yang dibebankan ke konsumen semakin rendah, maka akan semakin tinggi kecenderungan rasio NPL atau non-performing loan. Artinya, dengan adanya kebijakan pelonggaran kredit dapat menaikkan resiko gagal bayar. Jika hal ini terus terjadi, keruntuhan pasar kredit motor bisa aja terjadi. Dan ini pernah kejadian di Amerika Serikat pada tahun 2008, yang mana sistem DP rumah murah, cicilan murah, tapi pada akhirnya semua itu runtuh dan menyebabkan krisis di Amerika pada tahun 2008. Untuk menghindari hal tersebut, akhirnya perusahaan leasing yang menyewa jasa debt collector atau mata elang untuk mengejar kreditur yang macet di Indonesia. Tapi apakah hal ini legal? Jadi menurut OJK lagi nih, penggunaan jasa penagihan utang diperbolehkan jika memenuhi ketentuan ketat POJK 22/2023 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Minimal, setiap debt collector wajib memiliki dokumen lengkap, kartu identitas penagih utang berlogo institusi, surat tugas resmi dari perusahaan pembiayaan, salinan sertifikat profesi penagihan, dan bukti debitur benar-benar one prestasi dan salinan sertifikat fidusia kendaraan. Oke, sampai titik ini kita paham satu hal. Debt collector diperbolehkan secara hukum, yang berarti kreditur macet boleh ditagih dengan debt collector. Tapi masalahnya adalah semua ini tidak pernah diberikan edukasi oleh pihak dealer atau leasing di awal. Yang mana jika kalian ingin kredit motor, leasing hanya akan bilang, pastikan kreditnya lancar minimal 6 bulan pertama. Udah, itu aja, nggak lebih. Kenapa minimal 6 bulan? Ya karena selepas 6 bulan, konsumen tersebut bukan lagi tanggung jawab orang tersebut. Jadi tidak ada edukasi jika kredit macet atau bagaimana. Dan hal inilah yang membuat ketidaktahuan konsumen yang memiliki kredit macet ini. Dan ketidaktahuan ini akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum mata elang. Sebagai contoh, dalam peraturan yang ada, waktu dan tempat penagihan sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang, yang mana penagihan hanya diperbolehkan di rumah atau di kantor leasing yang terkait. Jadi jelas, jika ada motor kreditor yang macet dirampas di tengah jalan oleh mata elang, tentu aja ini menjadi hal yang ilegal.
Apalagi semua ini disertai dengan adanya tindakan kekerasan. Tentu aja hal ini semakin ilegal. Dan hal ini biasa banget terjadi di Indonesia. Menariknya lagi adalah sebelum motor ditarik, kreditor macet biasanya cuma dikasih satu lembar kertas doang yang menyatakan kalau motornya harus ditarik. Padahal debt collector harus memiliki dokumen yang banyak seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya hanya untuk menarik satu buah motor. Dan karena tidak adanya edukasi ini, akhirnya banyak konsumen yang tidak tahu, ya mau aja motornya ditarik di jalan. Padahal walaupun kreditor macet tersebut salah, tapi mereka diberlakukan dengan cara yang salah juga. Sebenarnya di sini kita tidak bisa membela kreditor yang macet secara mutlak, karena kebanyakan dari mereka juga secara harfiah ya salah, karena tidak membayar kewajiban mereka, tapi motornya masih digunakan seperti biasa. Iya kan? Jika akan ada masalah seperti ini, tapi kenapa leasing tidak kapok memberikan kreditur yang mudah? Apalagi seperti Honda, yang mana kita tahu semua kredit motor Honda itu jauh lebih mudah daripada kredit motor lainnya. Dan karena hal tersebut, kemungkinan besar tingkat kredit macet Honda juga lumayan tinggi. Namun kenapa leasing tidak kapok dalam memberikan kredit yang mudah? Jawabannya yaitu asuransi. Cara kerjanya gini, setiap unit kendaraan yang terjual melalui kredit akan diasuransikan, dan ini sudah masuk dalam biaya bulanan kreditur. Dan faktanya adalah selama proses kredit, status motor tersebut masih dimiliki sepenuhnya oleh leasing. Dan jika terjadi konsumen gagal bayar dan motornya tidak bisa ditemukan, hal ini sebenarnya udah di-cover pihak asuransi kerugian. Dan hal ini bisa masuk dalam berita acara kehilangan. Sampai titik ini, urusan kredit antara leasing dan konsumen gagal bayar sebenarnya udah selesai. Yang berarti juga leasing tidak ada kerugian sedikit pun di sini, karena tercover asuransi. Menariknya, yang bayarin asuransi ya konsumen. Mereka tidak perlu menagih yang ekstrim ke konsumen karena sudah tercover asuransi. Intinya, leasing tidak dirugikan sama sekali di sini. Menariknya lagi, dalam kondisi ini berarti motor tersebut statusnya sudah dinyatakan motor hilang. Nah, disinilah celah oknum bermain, yang mana data kreditor tersebut bisa dijual ke mata elang atau debt collector. Dan kalau udah begini, tujuannya bukan lagi meminta cicilan, tapi merampas kendaraan. Dan konflik ini pun terjadi karena adanya oknum yang bermain di sini. Tapi di luar dari ini semua, hal ini bisa terjadi salah siapa? Jawabannya bukan konsumen, bukan juga debt collector, karena yang salah adalah leasing. Kenapa leasing yang salah? Ya karena leasing tidak menseleksi secara ketat orang yang mau kredit tersebut. Jika aja seleksi lebih ketat, tentu aja efek domino seperti ini tidak akan terjadi. Tapi buat apa menseleksi ketat orang yang mau kredit jika skemanya sudah terbentuk? Apalagi dengan memudahkan kredit, penjualan motor bisa tembus target terus. Ya ngapain juga hal tersebut dilakukan? Iya kan? Tapi satu hal yang seharusnya kreditur Indonesia itu dapatkan, yaitu setidaknya edukasi awal. Kasarnya, tingkat ekonomi seseorang tidak ada yang tahu pasti ke depannya bagaimana. Jika dikasih edukasi case terburuk jika tidak bisa bayar di kemudian hari, ini adalah hal yang sangat penting untuk bisa menghindari perihal mata elang ilegal yang seenaknya melakukan aksinya di jalan. Kredit motor memang terkadang bisa menyesatkan keuangan kita. Namun di satu sisi, kredit motor tidak salah secara mutlak karena hal tersebut bisa membantu kehidupan. Dan dari kasus ini, kita bisa tahu satu hal. Tanpa adanya edukasi terkait hal ini, kita akan menjadi bodoh akan hal tersebut. Dan orang bodoh lebih mudah ditakuti dan disetir oleh berbagai pihak. Jadi ya, stop pembodohan tentang sisi gelap kredit dan berikan edukasi di awal terhadap kreditor. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.